Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Salawat teriring ke pangkuan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Aranari TV dan pendengar radio Assalam yang Allah muliakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan keagungannya dengan menciptakan berbagai hal, baik lewat ayat-ayat yang tersurat dalam Al-Quran dan juga ayat-ayat yang tersirat yang dapat kita melihatnya dalam wujud fenomena alam yang ada di sekeliling kita. Menyangkut puasa yang telah Allah wajibkan pada kita, sebagaimana telah diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kita, agar kita mendapat derajat ketakwaan, yaitu derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dua makhluk yang bisa kita jadikan iktibar dalam melaksanakan puasa Ramadan agar kita mendapatkan derajat yang mulia. Yang pertama, Allah menciptakan ular. Ular ini adalah sosok yang dinisbatkan padanya merupakan hewan yang negatif bagi banyak orang, dikarenakan bentuk tubuhnya, perilakunya, dan juga tabiat-tabiat yang ada pada ular yang menyebabkan orang menjauhi ular. Ular sering dikatakan bahwa menjadi makhluk yang mengerikan karena dia bisa memangsa makanan, atau saat dia memakan mangsanya itu dengan sangat kejam, yaitu lewat mematahkan sendi-sendi tubuh mangsanya, kemudian dia menelannya dengan sangat-sangat mengerikan. Nah, ular dia juga menakutkan bagi banyak orang, menakutkan petani, dan mengganggu hewan-hewan lainnya. Nah, karena itu ular menjadi makhluk yang ditakuti dan dianggap negatif oleh banyak orang. Ular juga sebagaimana kita, dia melakukan ritual puasanya. Biasanya setelah ular menelan mangsanya, dia mencari tempat untuk berpuasa. Maknanya dia menahan dirinya untuk tidak makan, tidak minum, tidak mengganggu orang, tidak melakukan hal-hal buruk lainnya yang biasa dia lakukan. Namun apa yang terjadi setelah proses puasanya berlalu, ular kemudian kembali dalam wujud seperti sedia kala. Memang dia telah mengganti bajunya dengan baju yang baru, tetapi motif, bentuk, potongan dari bajunya itu adalah sama. Dia hanya mengganti kulitnya dengan kulit yang baru. Namun perilakunya, kelakuannya, karakter dirinya masih sama. Dia masih dijauhi oleh banyak orang. Dia masih dianggap hewan yang menakutkan dan mengerikan. Sehingga apa yang dilakukan dalam masa proses puasanya tidak ada arti apa-apa bagi peningkatan dirinya ke arah yang lebih positif. Kemudian Allah juga ternyata mengirim satu sinyal, yaitu makhluk Allah ciptakan, yaitu ulat. Ulat juga punya karakter yang sama seperti ular. Ulat merupakan hewan yang banyak dijauhi oleh para petani. Ulat juga ditakuti dan menggelikan. Ditakuti karena dia punya bulu-bulu yang dapat menggatalkan kita. Ulat juga mengganggu tumbuhan-tumbuhan ataupun bunga-bunga yang ditanam oleh banyak orang. Intinya, ulat juga merupakan makhluk yang dibenci dan dijauhi oleh banyak orang.
Namun sahabat Arinari TV dan pendengar Radio Assalam yang Allah muliakan, ternyata dia juga punya ritual untuk melakukan puasa sebagaimana yang dilakukan oleh ular. Dia pada masa proses puasanya berlangsung, dia masuk dalam sebuah daun kemudian menggulung dirinya yang disebut dengan kepompong. Nah, setelah itu perilakunya sudah mulai baik, dalam artian saat dia berpuasa, dia sudah tidak lagi mengganggu orang. Dia tidak lagi menggelikan orang karena dia berdiam diri dalam kepompongnya selama masa puasa. Nah, uniknya adalah si ulat ini setelah masa puasanya berlangsung, maka dia keluar dari kepompong puasanya itu, berubah namanya, berubah bentuknya, berubah perilakunya. Apa perubahan yang terjadi? Kalau dulu dia berjalan pelan, kemudian selesai dia melaksanakan puasanya, dia sudah memiliki 2 pasang sayap yang kemudian dia bisa terbang dengan cepat. Dulu dia dijauhi oleh banyak orang, malah dianggap hama. Namun lewat masa puasanya, dia kemudian dicari oleh banyak kolektor untuk dijadikan hiasan, dipajang di tempat-tempat yang mulia, di ruang-ruang tamu, agar memperoleh nilai yang estetik yang sangat tinggi tentunya. Ular dan ulat punya kebiasaan yang sama dan perilaku yang sama. Namun setelah dia berpuasa, maka tampilan dari ular berbeda dengan ulat. Kepribadian ulat menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bermanfaat bagi banyak orang. Semoga kita tidak kemudian mencontoh bagaimana puasanya si ular. Dan ini juga telah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya dari Abu Hurairah, "Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas." Betapa banyak orang-orang yang melakukan puasa, namun dia hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Mudah-mudahan kaum muslimin dan sahabat Arinari TV serta pendengar Radio Assalam yang Allah muliakan, kita dapat mencontoh bagaimana ulat berpuasa. Kita mungkin banyak kekurangan-kekurangan, namun Allah panggil kita di bulan ini dengan seruan bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan akhir Allah meminta kita melaksanakan puasa adalah menjadi hambanya yang bertakwa. Karena kata Allah, semulia-mulianya manusia adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan jamaah sekalian, sahabat Arinari TV dan pendengar Radio Assalam dimanapun Anda berada, kita mudah-mudahan mendapatkan iktibar dari 2 makhluk Allah ini, dan kita mudah-mudahan bisa mencontoh bagaimana puasanya ulat, dan di akhirnya kita akan mendapatkan derajat takwa, derajat yang paling mulia di sisi Allah. Lebih dan kurang itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.